Pembahasan hari ini diambil dari topik mengenai limit fungsi. Kalau sebelumnya itu kita mengenal limit sebagai sesuatu yang kita artikan dengan intuitif, kali ini kita mau mengartikan limit ini dalam definisi yang lebih formal. Nah, diberikan definisinya itu seperti berikut, bahwa limit fx sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga mutlak dari x dikurang c kecil dari delta, maka mutlak dari fx dikurang L kecil dari epsilon. Nah, yang kita mau bahas lebih lanjut ya, di sini adalah ceritanya kita udah tahu nih. Kita udah tahu bahwa limit dari fx untuk x mendekati c ini sama dengan suatu bilangan yang kita notasikan dengan L. Nah, kalau gitu, ada lanjutannya. Lanjutannya adalah kita punya konstanta epsilon yang nilainya lebih dari 0. Terus kita punya konstanta yang dinotasikan dengan delta yang nilainya lebih dari 0 juga. Kaitannya dengan si limit ini tadi adalah bahwa mutlak dari si x dikurang c ini kecil dari si delta. Kemudian mutlak dari fx dengan dikurang L itu kecil dari epsilon. Artinya apa? Artinya jarak antara x dengan c itu sangat kecil. Sangat kecil tetapi masih berupa nilai yang positif. Karena dia kan lebih dari nolnya ya, dia ini masih positif. Tapi dia masih lebih kecil, jaraknya ini masih lebih kecil daripada si delta. Deltanya itu apa? Pokoknya ini suatu konstanta yang tadi positif ya. Kemudian demikian juga pada saat jarak antara fx dengan L. Jarak antara fx dengan L itu sangat-sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada si epsilon. Epsilonnya apa? Ya, epsilonnya balik lagi kalau misalnya ke sini, epsilonnya ini adalah suatu nilai yang positif. Kita biasanya menentukan epsilonnya, gitu, baru kita akan menyesuaikan deltanya. Kita menentukan epsilonnya, lalu kita akan menyesuaikan deltanya. Nah, jadi di sini ada perkataan untuk setiap. Karena itulah tadi saya bilang kita biasanya memilih epsilonnya kita sesuaikan dengan si deltanya, gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gitu, bagaimana cara kita agar bisa memahami definisi ini dengan lebih baik, dengan lebih mudah? Saya punya beberapa kalimat ya atau ekspresi yang boleh kita pahami dulu sebelumnya agar lebih mudah mengerti tentang definisi limit yang lebih formal. Yang pertama, katanya gini, jika 0 kecil dari mutlak x kurang 1 kecil dari 0,1, maka mutlak dari 5x dikurang 5 kecil dari 0,5. Kita bisa artikan dia gini nih, kalau misalnya jarak antara x dengan 1 itu kecil dari 0,1, maka kita boleh ambil akibatnya bahwa jarak antara 5x dengan 5 akan kecil dari 0,5. Hubungan keduanya ini benar. Kenapa? Kalau misalnya yang di dalam ini kita kali dengan 5, ya, yang di dalam mutlak ini kita kali dengan 5, jadi kan 5 dikali mutlak dari x kurang 1, terus yang ini juga kita kali dengan 5, 0,1 kali 5, kita akan mendapatkan mutlak dari 5x kurang 5 kecil dari 0,5. So, kalimat ini bernilai benar. Kita lanjut dengan kalimat kedua, dikatakan bahwa mutlak dari x kurang 1 kecil dari 0,01, maka mutlak dari 5x kurang 5 kecil dari 0,05. Dalam artian, kalau ternyata jarak antara x dengan 1 itu nilainya lebih kecil dari 0,01, maka kita boleh mengambil implikasinya bahwa jarak antara 5x dengan 5 itu kecil dari 0,05. Kenapa?
kan ini epsilon, ini delta ya, bukan epsilonnya. Ini deltanya nih. Deltanya diambil 0,01. Terus udah gitu jarak ini tadi, si X dengan 1 ini tadi lebih kecil daripada 0,1. Kita kali dengan 5, kita dapetin persamaan yang baru, yaitu mutlak dari 5X kurang 5 akan kecil dari 0,05. Nah, kita ke kalimat ketiga kalau gitu. Kalimat ketiga ini dikatakan bahwa kalau ada jarak antara X dengan 1 diberikan sebagai lebih kecil daripada 0,005, boleh nggak kita ambil kesimpulan bahwa jarak antara 5X dengan 5 itu kecil dari 0,05? Oke, coba kita analisis dengan dengan lebih mudah. Di sini saya butuh notes saya. Oke, ini dia di kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3. Jadi untuk kalimat yang nomor 3 katanya terdapat gitu ya, mutlak X kurang 1 yang nilainya lebih kecil dari 0,005, maka boleh nggak kita ambil kesimpulan bahwa mutlak dari 5X dikurang 5 itu nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau gitu, ini bisa kita coba kerjain di sini ya. Jadi pernyataan P-nya itu saya tuliskan sebagai 0 kecil dari mutlak X kurang 1 kecil dari 0,005. Q-nya adalah pernyataan bahwa mutlak dari 5X kurang 5 kecil dari 0,05. Kalau gitu, yang satu ini ya, ini kan sebenarnya ekuivalen dengan 0 kecil dari, saya kalikan dengan 5. Saya punya di sini berarti 5X kurang 5 kecil dari 0,025 ya, kan dikalikan dengan 5. Nah, tadi di awal kita punya tadi di Q-nya ya, bukan di awal. Di Q-nya kita tahu bahwa 5 mutlak dari 5X kurang 5 ini kecil dari 0,05. Lalu kita punya satu bentuk ketidaksamaan bahwa mutlak dari 5X dikurang 5 itu kecil dari 0,0025. Jadi kita boleh ngambil kesimpulan sebagai berikut bahwa mutlak dari 5X kurang 5 yang tadi lebih kecil dari 0,025 ini, ini nilai yang lebih kecil dari si 0,05. Oke, hubungan antara P dengan Q ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Sehingga kita boleh ngambil hubungan yang transitif ya, yang menyatakan bahwa mutlak dari 5X dikurang 5 itu kecil dari 0,05. Sehingga ya kan si Q-nya itu benar. Oke, kayak gitu ya. Ini nomor 4 ya. Nomor 4 itu mutlak dari si X kurang 1 kecil dari 0,005. Oke, maka berlaku mutlak dari 5X dikurang 5 kecil dari 0,01. Kalau seperti ini hubungannya, nah berarti tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, kita ambil suatu epsilon nih. Kita ambil suatu epsilon, kemudian kita adjust deltanya. Kita harus nge-adjust si deltanya. Di sini ya, kita tahu bahwa kalau yang tadi kan udah sempat juga ya di nomor 3 tadi sebelumnya, bahwa 5 dikali mutlak X kurang 1 aja, ini udah jadi 0,025 gitu. 0,025. Kita tahu bahwa mutlak dari 5X ini dari P ya. Dari pernyataan P, mutlak dari 5X kurang 5 itu kecil dari 0,025.
Oke, 0,025. Dan dari Q-nya, ini Q-nya, ini dikatakan bahwa mutlak dari 5x kurang 5 kecil dari 0,01. Nah, tapi, ya kan, dalam hal ini, 0,025 ini kan lebih dari 0,01, kayak toh. Jadi nggak cocok nih hubungan antara si P dengan Q ini jadinya. Kenapa? Karena deltanya itu terlalu besar. Delta yang sama dengan 0,005 ini terlalu besar. Terlalu besar. Gitu. Untuk epsilon yang nilainya sama dengan 0,01 gitu. Tadi kita sudah sebutkan bahwa epsilonnya ini dipilih, terus udah gitu kita adjust si deltanya, kita sesuaikan dengan deltanya. Nah, delta ternyata terlalu besar, ya toh. Dan juga ini menyebabkan hubungan ini bernilai salah, karena nggak cocok jadinya gitu. Ketika mutlak x dengan x kurang 1 itu lebih kecil dari 0,005, mutlak dari 5x kurang 5 kecil dari 0,1, ini jadi hubungan yang saling nggak cocok satu dengan yang lainnya gitu. Oke, nah kalau gitu nih nyambung nih sama pernyataan nomor 5, kalimat nomor 5. Misalnya kita pilih deltanya ini sama dengan 0,002. 0,002 ini sesuatu yang lebih kecil dari 0,005. Gitu. Jadi kita kasih hubungan bahwa jarak antara x dengan 1 itu kecil dari 0,002, sehingga jarak antara 5x kurang 5 kecil dari 0,01. Nah, baru bisa bener kan? Karena di sini kalau misalnya mutlak x kurang 1 kecil dari 0,002, kalau kita kali 5, ya, 5x kurang 5 kali 0,002 kan jadi 0,01 gitu. Jadi hubungannya benar gitu. Walaupun si epsilonnya tadi kita pilih sebagai 0,01. Nah, dalam hal ini kita udah mengadjust si deltanya. Deltanya udah kita kecilin gitu. Nah, kalau gitu di kalimat ke-6 nih. Di kalimat ke-6 kita gedein bentar. Di kalimat ke-6 dikatakan gini. Terdapat delta lebih dari 0, sehingga mutlak dari x kurang 1 kecil dari delta. Ya, jadi kita kayak secara umum kita ngambil delta yang lebih dari 0, terdapat delta yang lebih dari 0, sehingga mutlak dari x kurang 1 kecil dari delta, maka mutlak dari 5x dikurang 5 kecil dari 0,001. Epsilonnya kita pilih 0,001. Nah, kita adjust deltanya. Kita nggak sebutin spesifik, tapi pokoknya terdapat. Ingat kata terdapat ini kuantor yang eksistensial. Oke, kita cocokin deltanya. Pokoknya mau bagaimana caranya kita cocokin deltanya lebih dari 0. Hubungan mutlak dari x kurang 1 kecil dari delta, maka mutlak dari 5x kurang 5 kecil dari 0,001. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang nomor 7 kita juga boleh kayak ambil kesimpulan secara umum bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta yang sama dengan epsilon per 5, sehingga mutlak dari x dikurang 1 kecil dari delta, maka mutlak dari 5x kurang 5 kecil dari epsilon gitu. Ini ceritanya ngambilnya dari kayak ini diproses gitu kan, 5x kurang 5, terus udah gitu 5 dikali x dikurang 1, mutlak dari x dikurang 1 kecil dari epsilon, terus mutlak dari x kurang 1 ini kecil dari epsilon per 5. Dengan kata lain, ambil delta yang sama dengan epsilon per 5, hubungan ini berlaku benar. Gitu. Oke? Jadi mau berapapun epsilonnya, kamu adjust deltanya itu harus epsilon per 5, hubungan dari implikasi ini bernilai benar.
Ya. Nah, kita lanjut kalau gitu. Sekarang kalau misalnya ada kata-kata yang diberikan sedemikian, nah yang nomor 1 dan yang nomor 2 itu ya. Yang pertama katanya gini, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Sehingga jika 0 kecil dari X, kecil dari delta, maka mutlak dari akar X kecil dari epsilon. Oke, mutlak dari akar X itu kecil dari epsilon. Ceritanya tuh dia kayak gini ya. Limit dari itu X mendekati 0, fungsinya itu fungsi akar X. Ini kan kayak fx-nya kan gitu ya. Nah, terus di sini nggak disebutin, berarti ini sama dengan 0 dong. Kan kurang L kan, fx kurang L. Jadi L itu kita ngambil 0. Dan ini akar berarti harus dari sebelah kanan, mendekati dari sebelah kanan. Oke. Jadi kayak gini nih ceritanya. Dalam bentuk limit ya, dalam bentuk kalimat limitnya. Nah, yang dia minta itu adalah kamu punya 0 kecil dari itu X kecil dari sesuatu sedemikian sehingga ya, maka gitu kan akar X kecil dari epsilon. Ini adalah delta kan gitu kan. Ini adalah delta. Mungkin saya lebih baik membuat dia sebagai delta daripada tanda tanya. Nggak jelas nanti. Ini adalah si delta. Oke. Pertanyaannya, deltanya ini apa? Oke. Sebenarnya udah bisa langsung kita ambil kesimpulan ya, karena dari hubungan ini aja kita bisa kayak dikuadratkan kan kedua ruas kan. Ya kan, kalau dikuadratkan kedua ruas Anda akan dapat hubungan X kecil dari epsilon pangkat 2. X kecil dari epsilon pangkat 2. Sehingga artinya kalau Anda ambil delta yang sama dengan epsilon pangkat 2, hubungan ini tadi benar. Yang limit sekian-sekian ini tadi berlaku benar. Ini loh. Ini jadi berlaku benar. Oke, pilih deltanya tapi harus sama dengan epsilon pangkat 2. Oke, nah yang kedua sekarang. Yang kedua tuh katanya gini. Ada epsilon lebih dari 0, setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga mutlak X kurang 1 kecil dari delta, maka akar dari mutlak dari akar X dikurang 1 kecil dari epsilon. Oke, ini kita agak butuh sedikit coret-coret. Kalimat yang kedua, ya tadi kita mau cek, kalau diberikan dia di dalam bentuk limit ya, limit fx sama dengan L, X mendekati C, kita boleh buat bentuknya ini seperti demikian ya, bahwa C-nya pakai sama dengan 1, jadi X mendekati 1, kemudian fungsi fx-nya adalah akar X, dan karena di sini fx kurang 1 gitu ya, jadi L-nya itu kita pakai sama dengan 1. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, deltanya mau seperti apa gitu ya. Sekarang saya milih deltanya itu sama dengan epsilon. Oke, deltanya ini saya pilih sama dengan epsilon. Ambil delta sama dengan epsilon. Kenapa demikian? Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan saya berikan. Cuman kita kerjain dulu yang bagian ini. Kehapus. Coret. Kita selesaiin dulu ya yang di ketak samaan ini, hubungan antara epsilon dan delta yang tadi itu. Jadi kita ambil nih deltanya itu sama dengan epsilon, sehingga berdasarkan hubungan yang sebelumnya kita tahu bahwa 0 kecil dari mutlak X dikurang 1 kecil dari yang tadinya kita isiin delta, kita ganti dengan epsilon ya. Kita ganti dengan epsilon. Kemudian implikasinya apa? Implikasinya adalah
mutlak dari, kan gitu ya, akar X dikurang 1 akan kecil dari si epsilon. Ini diambil dari mutlak fx dikurang L. Satunya ketinggalan. Oke, nah kalau gitu sekarang kita beresin dulu nih si yang bagian ini yang di sebelah kanan ini. Kita tahu bahwa mutlak dari akar X dikurang 1 ini kalau kita manipulasi, kalau kita modifikasi, ini akan sama dengan, kan gitu ya, akar dari X kurang 1, akar dari X kurang 1, nggak cocok bahasanya, akar dari X dikurang 1 gitu ya, terus dikali dengan ininya ya, bentuk rasionalnya, jadi akar X tambah 1 per akar X tambah 1. Kita beresin dulu yang di dalam ini, sehingga apa yang kita punya, tentu ini jadinya mutlak, kan gitu ya, ini dengan ini jadi X, akar X kali X sama dengan X, terus Anda punya minus akar X ditambah dengan akar X jadi 0, minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Oke, itu sebagai pembilang. Sekarang kita lihat penyebutnya itu ada si akar X plus 1, akar X plus 1 dalam bentuk mutlak. Nah, dari ketaksamaan yang terakhir ini tadi, ya, dari ketaksamaan atau pertidaksamaan ya. Dari pertidaksamaan yang diberikan terakhir ini tadi ceritanya kan kita tahu bahwa mutlak dari X kurang 1 itu kecil dari epsilon. Dari mana? Dari sini nih. Oke, mutlak dari kok ini yang saya tandain. Mutlak dari X kurang 1 itu kecil dari epsilon. Kalau gitu, yang satu ini nih ya, si mutlak dari X kurang 1 per mutlak dari akar X tambah 1. Kalau Anda bandingkan dengan mutlak dari X kurang 1, yang per 1 gitu lah ya, biar tetap sama nilainya sebagai mutlak dari X kurang 1. Apa yang terjadi antara keduanya ini? Ya, ini ceritanya pembaginya lebih gede dari yang sebelah kanan. Berarti tanda yang cocok itu tanda kecil dari. Kan gitu ya, tanda kecil dari. Dan kita udah ketahui kebenaran bahwa ini, gitu, si mutlak dari X kurang 1 ini tadi, itu kecil dari epsilon. Kecil dari epsilon. Nah, berarti kita bisa ngambil kesimpulan, ya kan, bahwa hubungannya jadi berlaku transitif kan, gitu kan, bahwa ini akan lebih kecil dari si epsilon. Oke, ini lebih kecil dari si epsilon yang mengakibatkan Q kita ini tadi jadi benar. Karena ini tadi terbukti kecil dari epsilon, akibatnya mutlak dari akar X dikurang 1 ini akan kecil dari si epsilon. Oke, sekarang pertanyaannya tadi, kenapa memilih delta yang sama dengan epsilon? Ceritanya gini, biasanya kita beranjak dari Q-nya terlebih dulu, dari pernyataan Q-nya. Jadi ini yang kita lihat, ya, kira-kira bisa nggak ini dimodifikasi, bisa nggak ini dimanipulasi, supaya terdapat hubungan antara Q ini kepada P. Tentu hubungan yang saling terkait ya, yang saling cocok gitu satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau gitu, kalau terdapat hubungan yang cocok satu dengan yang lainnya, kan tadi ceritanya kita ngambil delta, gitu, kita ngambil delta. Kalau gitu, delta yang seperti apa yang boleh
kita ambil, ya kan, supaya nanti memenuhi seperti yang diberikan oleh definisi yang tadi ya, definisi yang formal itu tadi. Oke, jadi itu sebabnya kita ngambil deltanya itu nggak jauh-jauh, kita ngambil deltanya adalah epsilon, karena tadi kita tahu bahwa ini bisa dimodifikasi. Ini bisa dimodifikasi supaya fungsi yang di dalam ini juga kecil dari epsilon. Kalau fungsi yang di dalam sini juga kecil dari epsilon, ya berarti kan boleh deltanya ini boleh menggantikan epsilon gitu. Ya, jadi ternyata kita dapetin hubungan bahwa mutlak dari X kurang 1 per ini gitu kan. Dan ini ternyata hubungannya lebih kecil daripada fungsi si X dikurang C-nya. X kurang C tadi diketahui dia lebih kecil dari epsilon, ya kita boleh ngambil kesimpulan bahwa fx kurang L-nya atau akar X kurang 1-nya itu akan kecil dari si epsilon, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau gitu, saya punya pernyataan sebagai berikut. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga mutlak dari X kurang 1 itu ada di antara 0 sampai dengan delta. Nah, maka X pangkat 2 dikurang 1 kecil dari si epsilon. Pernyataan ini merupakan suatu pernyataan yang benar, kalimat yang benar. Bilangan delta lebih dari 0 yang memenuhi pernyataan di atas adalah, nah ini dia. Kita harus tentuin siapa deltanya. Dan ini akan membuktikan sekaligus bahwa limit dari X pangkat 2 untuk X mendekati 1 sama dengan 1. Ini gampang untuk dihitung kan ya. Kalau dihitung mah gampang. Tinggal substitusi aja si satunya ke X, jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Tapi membuktikan si deltanya berapa supaya memenuhi epsilon yang ini gitu loh. Itu yang perlu kita cari. Nah, jadi caranya adalah, ini saya perlu notes-nya lagi. Ini bisa dibuka nggak sih? Oke, kayak gini ya. Oke, jadi hubungan yang kita punya adalah bahwa limit X pangkat 2, X mendekati 1, ini sama dengan 1. Kita mau buktikan kebenaran bahwa 0 kecil dari mutlak X negatif 1, kecil dari delta, maka mutlak dari X pangkat 2 dikurang 1 kecil dari epsilon. Nah, ini saya perlebar dulu. Oke, jadi seperti ini. Ceritanya itu kayak gini loh. Kita mau mencari, ya, cari nilai dari 1 positif negatif delta sedemikian supaya luas persegi sama dengan 1. Ya. Ini kan kayak mencari luas persegi lah ini kan. 1 kali 1 sama dengan 1 gitu. Tapi ada nggak sih suatu luas persegi yang nilainya, yang sisi-sisinya itu berukuran 1 positif negatif suatu konstanta yang memenuhi luasnya itu nanti sama dengan 1, tepat 1. Tentu sulit. Karena itulah di sini konsep limit dibutuhkan. Ya, jadi setelah berbagai macam teorema dan definisi yang sudah kalian lewati, akhirnya dapat pencerahan bahwa ternyata penggunaan limit itu di sini salah satunya gitu. Kita mau membatasi berapa sisi-sisi dari persegi supaya didapatkan luasnya itu sama dengan 1, tepat 1 gitu ya. Nah, tadi kita tahu si epsilonnya. Epsilonnya ini adalah suatu nilai yang lebih dari 0 ya. Kita tidak ditetapkan dalam hari ini karena kita ngambil untuk setiap epsilon lebih dari 0. Nah, terus yang mau kita kerjain adalah kita mau nentuin deltanya gitu. Deltanya ini jadi apa kira-kira dalam hubungan
bahwa 0 kecil dari X dikurang berapa? 1 ya? Kecil dari si delta ini tadi. Gitu. Sedemikian supaya dia memenuhi X kuadrat, mutlak dari X kuadrat dikurang 1 kecil dari si epsilon. Oke, kecil dari si epsilon. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Kita tahu bahwa mutlak dari X pangkat 2 dikurang 1 ini boleh dijabarkan sebagai mutlak X tambah 1 dikali dengan mutlak X dikurang 1. Oke. Artinya jarak antara, kalau dalam garis bilangan, saya bikin garisnya aja lah ya. Kalau dalam garis bilangan nih, ada 1. Oke. Terus udah gitu. Oke, gini aja ya. Maksimal jaraknya itu, maksimal jarak antara X dengan 1 itu adalah sama dengan 1. Oke, maksimal jarak antara X dengan 1 itu adalah 1. Atau dengan kata lain, nilai deltanya ini paling gede itu 1, lebih kecil sama dengan 1. Oke, lebih kecil dari sama dengan 1. Pada saat X di 1, oke, pada saat X itu ada di 1, jarak antara si X ini dengan epsilon itu dibatasi oleh 0 sampai 2 kan? 0 sampai 2. Oke. Dalam hal ini kita ngambil X-nya tidak boleh sama dengan 1. Dari mana datangnya syarat X tidak boleh sama dengan 1? Karena tadi kan ini loh, 1 tambah kurang delta. Jadi X-nya itu nggak boleh sama dengan 1. Makanya saya kasih lingkarannya lingkaran yang kosong. Gitu ya. Nah, kalau gitu, sekarang kita coba selesaikan. Bagaimana kelanjutannya ini gitu ya. Karena pokoknya kita mau nentuin si deltanya dalam hubungan dengan si epsilon. Oke. Tadi diketahui ada mutlak X tambah 1 ya. Ada mutlak X tambah 1. Nah, mutlak X tambah 1 ini ya dalam hubungannya dengan, di mana tadi Anda di sini? Mutlak X tambah 1 ini ceritanya ini saya proses dulu nih ya. Mutlak X tambah 1 ini merupakan penjumlahan dari X dikurang 1 ditambah 2 kan ya. Oke, maksudnya gini loh. X kurang 1 ditambah 2. Ya enggak? Nah, dengan hubungan ketaksamaan segitiga, Anda tahu bahwa mutlak dari A plus B itu kecil dari sama dengan mutlak A plus mutlak B itu. Dengan hubungan ini, ketaksamaan segitiga ini boleh dipecah kembali menjadi mutlak dari X dikurang 1 ditambah mutlak 2. Tapi tandanya kecil dari sama dengan. Ya, mutlaknya kecil dari sama dengan. Sekarang, yang di dalam sini, ya, yang menyatakan bahwa jarak antara X dengan 1 ini, tadi kita tahu nilainya nggak boleh lebih dari 1, kan? Ini nggak boleh lebih dari 1. Ini kita tahu nilainya sama dengan 2. Mutlak dari 2 sama dengan 2. Jadi, boleh disimpulkan bahwa bentuk ini kecil dari 1 tambah 2. 3. Gitu. Nah, kalau gitu, ya, yang tadi kita udah jabarkan bahwa si mutlak X pangkat 2 dikurang 1 ini sama dengan penjabaran dari X tambah 1 dikali dengan mutlak X kurang 1. Mutlak X tambah 1 dikali dengan mutlak X kurang 1. Oke.
Kita tahu bahwa si X tambah 1 ini kecil dari 3. Oke, X tambah 1 ini kecil dari 3. Kalau gitu, boleh dong ini kita bikin jadi sebagai berikut. Kecil dari, apa dia? 3 dikali, yes, X dikurang 1. Mutlak X dikurang 1. Oke, yang mana tadi? Ini tadi hubungannya seperti apa dengan epsilon? Hubungannya tadi kecil dari si epsilon. Nah, kalau gitu ini boleh tulis sebagai kecil dari epsilon kan? Kasih hijau sudah. Kecil dari epsilon. Ini kayaknya tadi ada yang kehapus ya. X kurang 1. Oke, ini X kurang 1 mutlak. Oke, lihat ya di sini udah kelihatan kan hubungannya bahwa ini mutlak X pangkat 2. Ini tadi udah kita jabarkan. Terus kita cari keterkaitannya dengan si X plus 1. Ternyata X plus 1 itu kecil dari 3. Dan ini dengan epsilon dia nilainya lebih kecil. Oke, kalau demikian boleh kita ambil kesimpulan yang ini akan memenuhi bila mutlak dari X dikurang 1 itu kecil dari nilai epsilon per 3. Iya. Oke, atau nilai ini memenuhi ya si deltanya ini kecil dari sama dengan epsilon per 3. Oh. Kalau gitu deltanya itu sama dengan minimum dari 1 sampai dengan epsilon per 3. Gitu ya. Kita lanjut dengan latihan soalnya. Diberikan ada 3 soal di sini ya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi kita mau langsung ke pembahasannya aja. Tadi kebetulan saya sudah punya notes saya untuk yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, nomor 1, kita mau menentukan delta dari persamaan yang diberikan sebagai berikut. Limit X mendekati 3 dari 2X kurang 5 itu sama dengan 1. Dalam hal ini, kita akan menentukan delta, ya, akan dicari delta yang lebih dari 0, di mana mutlak dari X dikurang C itu kecil dari delta, ya, sedemikian sehingga apa dia? Mutlak dari si Fx dikurang L itu kecil dari si epsilon. Oke, mutlak Fx dikurang L itu kecil dari epsilon. Jadi kerjaan kita itu membuktikan kebenaran ini dengan cara menentukan si delta tadi. Oke, kalau gitu mari kita selesaikan. Dari hubungan yang di atas ini, kita tahu bahwa mutlak 2X dikurang 5 dikurang 1, ya, itu kecil dari si epsilon. Fx kurang L, 2X kurang 5 kurang 1. Yang mana ini bentuk yang ekivalen dengan 2X dikurang, yes, 6 ya, kecil dari si epsilon. Ini kita kalau misalnya kita beresin, apa yang boleh dikeluarkan faktornya dari sini? 2 dikali dengan X dikurang 3, kecil dari si epsilon. Oke, dan ini juga ekivalen dengan bentuk X dikurang 3 kecil dari epsilon per 2. Kedua ruas sama-sama dibagi 2. Jadi, kalau demikian adanya, untuk X dikurang 3, mutlak X dikurang 3, kecil dari delta, oke, ini akan berlaku benar untuk nilai delta yang sama dengan epsilon per 2. Kita ngambil ini aja nih. Kan karena kan tadi ceritanya hubungan yang harus ditentukan itu si deltanya kan X kurang 3 kecil dari delta.
deltanya boleh diambil sebagai epsilon per 2. Jadi biasanya kita ngambil rumus umumnya gitu ya. Terus yang nomor 2 nih, yang nomor 2 kita mau menentukan ini benar nggak? Ya, seperti tadi hubungannya sudah diberikan sebelumnya, jadi saya nggak tuliskan lagi. Nah, kalau gitu sekarang kita tuliskan dulu hubungan fx dengan L-nya. Kita tahu bahwa akar dari x dikurang 2 ini kecil dari epsilon. Oke. Nanti kita mau tentukan delta, sehingga si x dikurang 4 itu kecil dari delta. X kurang 4 kecil dari delta. Ingat, kita selalu beranjak dari sini ya, dari pernyataan Q-nya ya, dari fx kurang L kecil dari delta. Kecil dari epsilon, sorry. Kecil dari epsilon. Baru kita boleh bergerak ke sini. Ya, tadi kan sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang mengadaptasikan dirinya itu adalah si delta. Epsilon mau bebas pilih dimanapun nggak masalah gitu. Nah, sekarang ini kita modifikasi dulu si mutlak dari akar x kurang 2-nya ini. Oke, kita tahu bahwa mutlak dari akar x dikurang 2 ini, kalau mau dimodifikasi, ini akan sama bentuknya dengan dikali dengan si bentuk rasionalnya ada akar x ditambah 2 per akar x ditambah 2. Kok bentuk rasionalnya? Saya ngomongnya ngaco dari tadi. Sekawannya ya, sekawannya. Sekawannya itu kalau di sini akar x kurang 2, sekawannya akar x tambah 2. Oke. Nah, ini kalau misalnya kamu kaliin akar x dengan akar x jadi x, negatif 2 dengan akar x negatif 2 akar x, akar x dengan 2 jadi positif 2 akar x, sehingga tersisa si x kurang 4 ya. Ini saya kayaknya bagusan ditulis pakai akar dari kok jadi akar mutlak dari x dikurang 4 dibagi dengan si mutlak dari akar x ditambah 2. Oke. Ini hampir seperti intuisi yang tadi pertama, bukan pertama sih, sebelumnya udah sempat kita bahas. Kita mau modifikasi yang ini supaya boleh terhubung dengan supaya boleh berkaitan dengan si x dikurang c kecil dari delta. Ya, kalau ternyata bisa dimodifikasi, kita sebenarnya boleh memilih deltanya itu sama dengan epsilon. Ya, deltanya itu boleh kita pilih sebagai epsilon, asalkan apakah nanti hubungan antara si akar x dikurang 2 ini kok jadi akar x, apakah nanti hubungan mutlak dari x dikurang 4 ini masih terkait dengan si akar x dikurang 2 kan gitu ya. Nah, dalam hal ini ya, tadi karena kita terakhir udah di sini, oke, kita tahu bahwa yang satu ini ya, saya tuliskan sajalah ya, dari hubungan mutlak x dikurang 4 per mutlak akar x ditambah 2, kita tahu bahwa ini lebih kecil dari mutlak akar x dikurang 4 per 1 kan gitu ya, per 1. Ini saya ngambil hubungan dengan yang satu ini. Karena ini kan jadinya seperti x dikurang 4 kecil dari epsilon. Ya, kecil dari epsilon, ya udah ini jadi kecil dari si epsilon, sehingga Anda boleh ambil hubungan yang bersifat transitif bahwa mutlak dari x dikurang 4 dibagi mutlak akar x tambah 2 itu akan kecil dari si epsilon. Jadi, kita boleh menyatakan bahwa hubungan limit ini benar ya, untuk
Jadi terbukti benar gitu kan ya, terbukti benar untuk delta yang bagaimana? Iya, yang sama dengan si epsilon. Gitu ya. Oke, kita lanjut dengan yang nomor terakhir, ada hubungan limit dari x pangkat 2 itu sama dengan 4 untuk x mendekati 2. Dalam hal ini kita mau menentukan deltanya. Ya, kita mau menentukan deltanya. Sedangkan sudah kita ketahui bahwa mutlak dari x pangkat 2 dikurang 4 itu kecil dari apa dia? Epsilon, ya. Tapi hubungannya bagaimana dengan si delta? Sehingga mutlak dari x dikurang 2 akan kecil dari si delta. Ya. Dari bentuk x kuadrat dikurang 4, ini kan sebenarnya sama dengan penjabaran dari x tambah 2, mutlak x tambah 2 dikali dengan mutlak x dikurang 2. Gitu. Mutlak x tambah 2 dikali dengan mutlak x dikurang 2. Kalau demikian adanya, dan kita ketahui bahwa mutlak dari x kurang 2 itu kecil dari delta, boleh kita katakan bahwa delta ini kecil dari sama dengan 2. Ya toh, kecil dari sama dengan 2. Maksimum di 2, nggak bisa lebih dari itu. Oke. Nah, kalau gitu ya, jarak si x kurang 2 ini, ya itu tadi, jarak dari si x kurang 2 ini tadi juga akan lebih kecil dari 2. Itu jarak x dengan 2 itu pasti akan lebih kecil dari 2. Gini aja deh saya tulis ya. Ini akan lebih kecil dari 2. Oke, lebih kecil sama dengan lah ya, lebih cocok kayaknya hubungannya. Nah, kalau gitu, tadi kita punya mutlak x tambah 2. Mutlak x tambah 2 ini boleh Anda jabarkan sebagai x dikurang 2 tambah berapa biar cocok? 4 ya? Tambah 4. Ya. Dan menurut ketaksamaan segitiga, ini nilainya lebih kecil sama dengan x dikurang 2 ditambah 4. Mutlak dari 4 boleh dikeluarin langsung, nggak masalah. Nah, tadi kita tahu bahwa jarak mutlak x dikurang 2 itu sama dengan 2. Kecil dari sama dengan 2. Berarti kalau udah demikian hubungannya, itu kita boleh buat, sebentar ya. Kita boleh buat ini akan lebih kecil dari 2 tambah 4 kan gitu kan. Ini kan tadi ceritanya kecil dari sama dengan 2. Oke, kecil dari sama dengan 2 ini. Kalau gitu ini jadinya 2 tambah 4, 6. Lebih kecil dari 6. Ya, hubungan dari semuanya ini tadi kita boleh tuliskan kembali sebagai berikut, bahwa mutlak dari x pangkat 2 negatif 4 sama dengan x plus 2 dikali dengan si x negatif 2, dan ini nilainya lebih kecil dari x plus 2 itu 6 toh, dikali dengan si mutlak x dikurang 2. Oke. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa mutlak dari x pangkat 2 dikurang 4 itu kecil dari epsilon. Jadi ini kecil dari epsilon. Oke. Demikian hal ini boleh saling memenuhi. Saya tulis ke atas aja lah ya. Apabila deltanya itu, ini sebagai kesimpulan, biasanya kita gunakan notasi ini sebagai kesimpulan ya. Apabila terbukti benar ya, terbukti benar untuk nilai delta yang kecil dari sama dengan epsilon per 6. Ini kan dibagi 6 kedua ruas, jadinya boleh dipenuhi.
Atau Anda boleh memilih nilai minimum dari 2 sampai dengan epsilon per 6. Ya, 2 sampai dengan epsilon per 6. Kenapa? Karena tadi kan ini kita udah sempat sebutkan bahwa delta itu kecil dari sama dengan 2. Oke, demikian pembahasan soalnya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.